Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kali ini. Kali ini kita berada di tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna, membahas berbagai hal menarik seputar dunia mancing. Saya Imam Rodiansyah dan di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama Muhammad Nova Rifki Faturojak yang punya banyak cerita seputar dunia mancing. Jadi siapin kopi atau teh kamu, duduk santai dan yuk kita mulai obrolannya. Bisa diceritakan kapan mulai hobi mancing? Awal hobi mancing itu dari sejak kecil, umur berapa ya? Dari SD kelas 1 itu udah suka nyari ikan. Kira-kira itu mancingnya itu ikut siapa apa pengen sendiri? Biasanya ya sendiri, kalau ada temen ya ngajak temen. Apa yang membuat Anda tertarik berburu spot mancing yang gacor? Karena ikannya kan pasti banyak, jadinya seru. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan spot mancing gacor? Yang dimaksud spot mancing gacor itu berada di ada ikannya atau enggaknya. Soalnya kalau spot gacor kan pasti banyak ikannya dan banyak juga yang mau makan. Apa spot gacor itu selalu sama setiap waktu atau bisa berubah? Ya bisa berubah, biasanya tergantung kondisi sih. Kan biasanya kalau banjir biasanya agak susah kalau buat nyari ikan saat banjir itu. Apa bedanya spot alami dan spot buatan dalam hal kegacoran ikan? Kalau alami itu terbuat langsung dari alamnya, sedangkan kalau yang spot buatan itu kan ya kayak kolam terus tempat pemancingan ya gitu. Berarti kalau alam itu ikan yang berada di alam liar seperti gitu. Ya Biasanya Anda lebih suka mancing di laut, sungai, atau waduk, atau kolam? kalau itu ya pasti di kolam, soalnya kalau di kolam kan pasti ada ikannya dan mau makan. Ceritakan pengalaman pertama kali menemukan spot yang benar-benar gila hasilnya. Itu pas saya kelas berapa ya, kelas 6 itu kan di Kalimantan. Nah itu saya nggak sengaja jalan-jalan kan ketemu rawa, saya coba pancingin di situ, ternyata banyak ikan gabusnya dan ada juga ikan tomannya. Berarti benar-benar gacor itu. Gacor banget. Bagaimana cara Anda menentukan lokasi mancing yang berpotensi bagus sebelum berangkat? Biasanya kalau sebelum mancing tuh kan kita apa ya, survei lokasi dulu, dilihat bagaimana keadaan sekitar, ada ikannya atau enggak. Itu sebelum mancing itu harus survei tempatnya dulu baru mancing. Kira-kira cara menyurvei lokasi itu kayak gimana? Biasanya kalau tempat yang banyak ikannya tuh kan kan kalau saya dulu mancingnya di Kalimantan, jadi kalau gabus kan sukanya berapa menit tuh keluar kepalanya, badannya. Nah itu dari itu saya survei lokasi tersebut. Apakah faktor cuaca berpengaruh besar terhadap hasil mancing di spot favorit Anda? Agak sih, soalnya kalau banjir itu sedikit yang mau makan. Lebih suka kalau kayak ya sedang lah airnya. Berarti faktor alam itu sangat berpengaruh ya. Ya Seberapa penting waktu pagi, sore, malam dan menentukan spot yang gacor? kalau itu biasanya sih pagi. Itu pagi kan biasanya enggak, siang. Kalau siang banyak yang keluar ikannya soalnya. Berarti cuma siang. Iya, sore juga bisa, kayak mendekati maghrib lah. Apa tanda-tanda alam atau visual yang menunjukkan kalau suatu tempat banyak ikannya? Biasanya kalau banyak ikannya tuh apa ya,
kayak eh bisa kalau ada cenggodo itu biasanya kan banyak ikannya, besar ikannya. Eceng gondokku yang seperti apa? Tanaman air itu loh yang mengapung. Oh, yang mengapung di atas. Ya, Apakah ada aplikasi atau teknologi yang membantu Anda mencari spot mancing? kalau itu sih ya nggak ada, nyari sendiri, nggak pakai aplikasi. Tanpa aplikasi ya. Ya, Bagaimana cara membaca arus kedalaman atau warna air untuk menentukan posisi ikan? biasanya kalau saya untuk mengetahui posisi ikan tuh saya menunggu aja. Soalnya kalau mencari posisi ikan tuh kan agak susah, lebih baik menunggu sampai ikannya naik biar bisa tahu posisinya. Seberapa penting informasi dari warga lokal atau pemancing lain dalam mencari spot baru? Dia penting sih, soalnya kan mereka lebih tahu dari kita, jadinya kita percaya aja sama mereka. Soalnya bisa kan nggak bohong juga toh kalau spot-spot kayak gitu. Apakah Anda sering melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum memancing serius? Iya, biasanya kalau saya nyurvei tuh siang saya nyurvei, sorenya saya langsung berangkat mancing. Bagaimana cara membedakan spot gacor asli dengan yang hanya kata saja? Kalau yang asli itu kan ya udah terbuat dari alam, jadinya kayak sungai, kayak apalagi ya, udah kayak sungai aja. Pernahkah Anda kecewa karena spot yang direkomendasikan ternyata jong? Pernah sih, pas itu kan ada orang yang rekomendasiin spot yang banyak ikannya katanya, dan saya ke situ, saya mancing berjam-jam malah nggak dapet apa-apa, Ternyata gak ada bukti. nggak ada bukti. Apa pengalaman paling menantang saat explore spot baru? Pengalaman paling menantang, mungkin ya akses jalannya yang agak susah sih, soalnya kan di sana banyak itu apa, Apa banyak yang buas? pelepah sawit. Oh, pelepas sawit. Kalau hewan buas paling ular banyak. Bagaimana Anda menjaga agar spot favorit tetap rahasia dan tidak cepat rusak? Kalau itu ya, kalau menjaga ya, saya juga kan kalau mancing kan nggak setiap hari mancing lah, paling ya kalau nggak seminggu 4 kali atau berapa kali, ya nggak sering-sering lah biar ikannya nggak habis. Oh, berarti cuman pengennya doang. Ya pas pengen baru mancing. Menurut Anda, lebih susah mencari spot gacor di laut lepas atau di sungai pedalaman? Lebih susah cari spot di sungai pedalaman sih. Kalau sungai pedalaman kan aksesnya yang susah, soalnya paling ya banyak binatang kayak ular atau semacamnya. Berarti banyak binatang apa namanya, buas ya. Sama jalannya yang nggak nentu. Spot mana yang menurut Anda paling legend dan tidak terlupakan? Itu ada di Kalimantan sih, di belakang rumah temannya adikku, tuh banyak ikannya. Pernahkah Anda bertemu ikan yang luar biasa besar di spot tertentu? Pernah itu mancing dapat apa ya, indukan kalau kira-kira selengan lah, besar dikit lagi, Kira-kira itu ikan apa? ikan gabus. Gabus.
Gimana rasanya kalau spot andalan tiba-tiba lemes? Kalau spot saya tuh kan emang jarang ada yang mancing, padahal itu banyak orang di situ, deket situ kan banyak orang, tapi nggak tahu pada nggak mau mancing di situ. Jadinya ya saya aja yang mancing. Kira-kira kenapa itu orang gak mau mancing di tempat itu? Mungkin udah bosan sama ikan, kan belakang situ kan juga ada sungai yang mengalir, kalau itu kan rawa. Berarti lebih milih di sungai. Iya. Spot mana yang paling ekstrim atau sulit dijangkau tapi hasilnya memuaskan? Ada hari itu saya sama siapa, sama teman saya. Itu kan spotnya di agak ke hutan-hutan, enggak ke hutan-hutan deh, ke sawit-sawit, soalnya kan jauh dari permukiman warga juga. Itu aset jalannya juga enggak terlalu baik sih. Terus tempatnya juga banyak apa, rumput-rumput, jadi agak bahaya kalau ada ular banyak. Tapi hasilnya memuaskan. Kalau itu enggak enggak dapet ikan malah. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap pemancing yang datang ke spot mereka? Saya sendiri aja ya, kalau saya kan biasanya kalau berangkat bisa dianuin apa, tangga-tangga atau yang deket-deket situlah, lokasi situ, bilang iki mancing terus, jo jo Apa-apa? iki kok mancing terus, boleh wak itu. Tapi ya emang dapet ikan terus di situ, emang bacor tempatnya. Berarti karena gacor itu masyarakat pada iri. Ya kalau iri ya ada, tapi ya nggak ikut-ikut mancing lah, paling ya pada lihat doang. Cuma lihat. Sama ngomongin. Apakah pernah pernah ada konflik antar pemancing karena rebutan spot? Iya biasanya ada sih, kalau biasanya di situ kan ya ada satu dua orang mancing gitu, nggak mancing malah kayak mukat Muka tuh kayak apa? itu loh. Kan kalau nangkap burung biasanya kan kayak pakai jaring gitu, Nah, nah itu pakai jaring ikan. oh, pakai jaring. Nah iya. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapat dari berburu spot mancing? Pengalaman berharga itu ya biar bisa tahu kalau di situ ada kayak ikannya atau enggaknya, kan kita bisa tahu, jadi nggak langsung mancing angger mancing gitu. Jika boleh memilih satu spot yang bisa Anda kunjungi setiap minggu, itu di mana dan kenapa? Saya mau ya di Kalimantan sih, kalau Kalimantan kan jelas banyak ikannya, jadinya ya enak aja, spotnya enak, terus tarikannya juga enak. Apakah ada selain di keluar Kalimantan? Kalau di Jawa ya kayaknya belum ada sih, ya biasa-biasa aja sih kalau di Jawa. Apa tips utama untuk pemancing pemula yang ingin mencari spot gacor? Tips utama, itu memahami keadaan itu, keadaan spotnya itu, terus ya kayaknya sih itu aja. Cuma itu saja berarti. Ya Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kelestarian spot memancing? kalau umumnya biasanya sih ya jangan buang sampah sembarangan aja lah, dan ya intinya nggak usah mengotori Lingkungan. tempat. Nah ya itu lingkungan. Menurut Anda, apa etika yang harus dijaga antar pemancing di lapangan? Ya saling menghormati sama mancing, terus tidak mengejek
atau apa, dan saling mensupport, apa sih, mensupport support. ya itu. Bagaimana sikap Anda terhadap penggunaan umpan alami PS umpan buatan di spot berbeda? Kalau menurut saya tergantung spot sih. Kalau kayak di rawa alami ya enak, tapi kalau umpan buatan juga lebih enak, soalnya kan biasanya kalau di rawa banyak ikan besar-besar, tapi kalau di sungai kebanyakan sih pakai umpan buatan sih buat mancing-mancing ikan besar-besar aja. Kira-kira itu umpan buatan terbuat dari apa saja? Kalau umpan buatan biasanya dari karet sama dari ya itu dari plastik kayaknya ya. Apa pendapat Anda tentang tren bocoran spot gacor di media sosial? Kalau di media sosial kayaknya sih nggak terlalu menarik, soalnya saya mancingnya kan kayak di pelosok-pelosok gitu, ini ikannya masih banyak dan ganas-ganas. Berarti kurang menarik. Paling ya kalau di media sosial kan pasti jauh tempatnya. Apakah membagikan lokasi spot ke publik bisa mendampak negatif? Dampak negatif bisa, soalnya kalau semua orang tahu kan pasti ya pada mancing di situ semua, dan itu bisa ikannya di situ bisa habis cepat. Jadinya kan mending yang tahu sendiri aja atau teman kita. Berarti mending merahasiakan tempat. Nah iya, di publik kan takutnya di situ semua kita nggak bisa mancing malah. Bagaimana cara menjaga semangat saat mancing di spot yang hasilnya tidak sesuai harapan? Kalau semangat paling ya dari diri sendiri sih, soalnya biasanya kalau spot yang kurang enakan kan bosen, jenuh, paling ya nonton musik sambil itu. Berarti kira-kira semisal Anda mendapatkan ikan yang besar, mungkin akan bersemangat. Sangat semangat, terus besoknya pasti datang ke tempat situ lagi. Nggak mungkin kan kalau ikannya cuma satu dua yang besar. Berarti tidak akan bosan datang ke tempat besar. Nggak akan. Apa rencana Anda ke depan dalam mengekspor spot-spot baru? Rencana kayak sih belum ada pandangan sampai situ. Belum ada berarti. Iya belum ada, masih tetap setia sama satu spot. Apa arti memancing bagi Anda? Atau sekedar hobi, cara melepas penat, atau ada nilai kehidupan yang Anda pelajari darinya? Ya hobi ya, terus ya buat ngisi waktu luang aja sih, soalnya kan gabut kalau main HP terus-terusan. Kita mending keluar mancing, itu ya sangat seru. Berarti ketika Anda gabut, pasti Anda memilih untuk memancing. Iya kalau masih di sana, di Kalimantan sana. Saat menunggu ikan menyambar, apa yang biasanya Anda pikirkan? Apakah momen itu memberi ketenangan atau justru tantangan tersendiri? Paling ya cuma kepikiran kalau biasanya sih itu takut kalau yang nyamper itu ular, kalau enggak Buaya. labi-labi. Kalau buaya enggak ada, Itu labi-labi itu kayak apa sih? kayak kura-kura tapi dia agak pipih. Oh, Itu biasanya banyak di sana dan besar-besar kan, sering buat itu sih, sering mutusin senar-senar orang. berarti itu sangat sangat menakutkan bagi para pemancing.
sama aja, kalau dimakan juga belum tahu rasanya. Menurut Anda, apa hubungan antara kesabaran dalam memancing dan kesabaran dalam menjalani hidup? Sama aja sih, kalau kita lagi apes-apesnya kita cukup harus bersabar, kalau nggak dapat ikan ya juga harus bersabar, mau dapat ikannya kecil ataupun enggak ya cukup bersabar aja. Apakah ada momen saat memancing yang membuat Anda merasa tersentuh atau mendapat pelajaran hidup yang mendalam? Mungkin sih ya, apa ya, kan pas itu hari itu saya mancing Ya, itu pakai umpan umpan apa, umpan buatan. Nah itu kan saya casting, nah disitu disambar kan ya, sambar saya nggak nunggu sebentar tapi langsung saya tarik dan ternyata lepas. Ketiga kalinya kayak gitu. Terus saya mencoba sabar sebelum, kan sudah disambar, habis itu saya tunggu sebentar, saya tarik, alhamdulillah ikannya kena. berarti Anda belajar dari kesalahan. Nah ya, Terakhir, kalau pendengar ingin mencoba spot gacor yang aman dan seru, apa saran Anda? hmm, saran saya kita harus melihat situasi dan kondisi tempat tersebut dahulu, terus mempersiapkan alat-alat yang mau kita gunakan untuk memancing, dan harus menjaga kesehatan terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi apa-apa saat kita memancing di spot tertentu. Wah, nggak terasa ya, obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung episode. Banyak banget insting dan cerita menarik dari Kak Naufal yang bisa kita ambil. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Saya Imam Rodiansa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bekerja, dan jangan lupa bahagia.